Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma alimna ma yanfa'una wa aronal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa aronal batila batila warzuqna istinaba. Amma ba'du, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas inayah, pertolongan serta berbagai macam nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam yang menggerakkan hati kita untuk sadar dalam ketaatan dan juga membuat keinginan kita selalu berada dalam kebaikan, dan mugi-mugi kita terus diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjauhkan kita dari hilangnya nikmat dan juga kita segera diangkat dari berbagai macam musibah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para ulama yang telah memberikan kita contoh-contoh yang baik dalam beragama, sehingga kita pun dapat merasakan nikmat iman dan Islam seperti yang kita rasakan pada kesempatan saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh nikmat yang besar Allah Subhanahu wa taala mengganti waktu demi waktu, malam beralih menjadi siang dan kembali lagi datang waktu malam. Dan ada satu waktu dari 24 jam yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan berbagai macam nikmat yang banyak di waktu tersebut, yaitu waktu subuh. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim memang diperintahkan untuk memperhatikan salah satu sholat yang disebut dengan sholat subuh, atau istilah lainnya adalah sholat fajar, atau istilah lainnya lagi adalah Quran al-Fajri. Beberapa keutamaannya dari sholat subuh tersebut dapat kita lihat dari ayat dan hadis, dan ini sekaligus menunjukkan pentingnya sholat subuh. Seperti misalnya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang melakukan dua sholat, yaitu sholat subuh dan sholat ngasar, maka dia akan masuk surga. Kemudian dalam hadis yang lainnya lagi Nabi SAW itu bersabda, la yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan tersentuh neraka, yaitu orang yang kegemarannya atau kebiasaannya dia menjaga dua sholat, yaitu sholat sebelum matahari terbit, dan yang kedua sholat sebelum matahari tenggelam. Sholat sebelum matahari terbit ini berarti sholat subuh, kemudian sholat sebelum matahari tenggelam yaitu sholat asar. Kemudian yang ketiga ada hadis lagi yang mengatakan tentang orang yang menjalankan sholat subuh, dia membiasakan dirinya menjaga sholat subuh, maka dia akan mendapatkan jaminan Allah. Kata Nabi SAW, man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang menjalankan sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Dan kalimat ini umum. Jaminan Allah di sini bisa jadi Allah memberikan dia kelancaran rezeki, Allah senantiasa memberikan dia kesehatan, Allah menjaga dirinya dan juga keluarganya,
dan juga aktivitas pada hari itu akan senantiasa mendapatkan jaminan Allah, artinya akan selalu dimudahkan dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang kami nyatakan di awal, di antara nama salat subuh itu adalah Quran al-Fajri. Allah menyebutkan dalam surat Al-Isra ayat ke-78, Allah berfirman, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dan lakukanlah salat pada waktu setelah matahari tergelincir, lalu lakukanlah salat pada waktu ketika malam itu sudah gelap, dan lakukanlah salat juga Qur'anal fajri, lakukanlah juga salat subuh, inna qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh benar-benar disaksikan oleh makhluk yang mulia. Di sini diperintahkan lakukanlah salat setelah matahari tergelincir. Matahari tergelincir yaitu matahari dari arah timur itu bergerak ke arah barat. Maka ketika matahari tergelincir berarti ada dua salat. Yang pertama salat zuhur, yang kedua salat ngasar. Kemudian lakukanlah sholat juga ketika sudah datang malam atau sudah gelap malam. Di sini juga ada dua sholat. Yang pertama sholat maghrib, yang kedua sholat isya. Maka ini dijadikan dalil oleh para ulama. Mereka sepakat bahwasanya sholat zuhur dan asar itu boleh dijamak ketika ada sebab. Kemudian sholat maghrib dan isya itu juga boleh dijamak ketika juga ada sebab. Maka ada yang bisa melakukan jamak takdim dan ada yang bisa melakukan jamak takhir, ya, untuk 4 sholat tadi, yaitu digabungkan sholat zuhur dan asar, kemudian yang kedua sholat maghrib dan isya. Dan ini adalah ijma kesepakatan para ulama, hanya boleh melakukan jamak sholat untuk 4 sholat tadi. Zuhur dan asar kita gabungkan satu waktu, kemudian maghrib dan isya juga digabungkan satu waktu. Lalu dikatakan sholat yang kelima, wa Qur'an al-fajri, yaitu lakukanlah sholat subuh, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu benar-benar disaksikan. Disebutkan dalam hadis bahwasanya ketika menyebutkan surat tadi, Nabi SAW itu mengatakan dalam hadis Abu Hurairah bahwasanya di waktu subuh malaikat malam dan malaikat siang itu berkumpul. Malaikat malam dan malaikat siang itu berkumpul. Maka ayat tadi itu yang dimaksudkan, wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Lakukanlah sholat subuh, dan sesungguhnya sholat subuh itu benar-benar disaksikan, yaitu maksudnya disaksikan oleh malaikat yang berkumpul pada waktu itu, karena saat subuh adalah pergantian malam dan siang. Maka malaikat-malaikat kumpul saat itu. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya itu mengatakan bahwasanya disebut Quran Al-Fajri, sholat subuh disebut dengan kata Al-Quran karena memang yang dibaca paling lama, yang kita dengar paling lama di situ adalah bacaan Al-Quran. Maka para ulama itu anjurkan saat sholat subuh Al-Quran itu dibaca lama. Artinya dibaca surat-surat yang panjang ketika kita itu melakukan sholat subuh. Dan ini menunjukkan keutamaan sholat subuh sendiri dibandingkan dengan sholat-sholat yang lainnya. Karena sholat yang lainnya tidak disebutkan dengan kata Quran. Yang disebutkan dengan kata Quran di sini hanya sholat fajar saja, hanya sholat subuh saja. Makanya disebutkan tadi, inna Quran al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh benar-benar disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sekaligus menunjukkan keutamaan waktu subuh tadi. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui keutamaan subuh yang sangat-sangat luar biasa tadi, orang yang jaga sholat subuh akan masuk surga dengan mudah. Orang yang jaga sholat subuh juga akan mudah selamat dari siksa neraka. Orang yang jaga sholat subuh akan benar-benar juga mendapatkan jaminan Allah pada hari tersebut. Juga yang tadi kita sebutkan, orang yang jalankan sholat subuh dengan baik, maka akan disaksikan oleh para malaikat, benar-benar makhluk-makhluk yang mulia yang menyaksikan sholat subuh tadi. Ditambahkan lagi, Nabi SAW itu mengatakan, inna askalas sholah alal munafikin sholatul fajri was sholatul isya. Sesungguhnya ada dua sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang munafik, yaitu dua sholat, yaitu sholat subuh dan sholat isya. Maka para jamaah sekalian, kita simpulkan juga di sini, selain keutamaan tadi, berarti ada ancaman juga
bahwasanya orang yang gemar meninggalkan sholat subuh, terutama juga sholat subuh secara berjamaah, itu hanyalah orang-orang munafik. Ya, hanyalah orang-orang munafik saja. Maka tanda seorang itu Islamnya baik mulai dari sholat subuh. Dan tanda seorang itu Islamnya baik mulai dari dia memperhatikan sholat berjamaah subuh di masjid. Kita beberapa hari lalu jamaah yang ada di Padukuhan Wara sangat perhatian sekali, kita kerja mati-matian untuk memperbaiki desa kita, karena desa kita ini menghadapi lomba desa tadi. Kita mau berlembur sampai tengah malam. Namun tidak ada usaha keras kita ketika kita tahu keutamaan yang besar tadi dari sholat subuh. Tidak ada usaha keras untuk bangun pagi, untuk bangun persiapan jam 4 atau persiapan jam setengah 5, kemudian kita persiapan untuk melaksanakan sholat subuh ini. Padahal yang lebih penting bukan untuk persiapan lomba desa tadi. Lomba desa hanya satu waktu saja, kita makan waktu setiap kali penilik atau tim penilai itu mampir hanya 15 menit. Tidak lebih daripada itu. Namun sholat subuh ini kadang kita lakukan mungkin boleh jadi 15 menit, namun ini adalah penilaian yang nanti kita peroleh dunia dan akhirat. Dunia kita dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, akhirat ini jadi jaminan kita itu masuk surga dan juga selamatnya kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Penilaian desa hanya sementara. Kita mau juara atau tidak bukan urusan. Namun kalau kita meninggalkan sholat subuh, luar biasa kita meruginya. Kita sulit untuk masuk surga dan peluangnya besar untuk masuk neraka. Namun kalau orang memperhatikan ya penilaian tadi, cuma dapat pujian di dunia saja. Di dunia saya dapat juara lomba desa. Namun apakah ini jadi jaminan di surga kelak? Tidak. Apakah ini jadi jaminan kita selamat dari neraka kelak? Tidak juga. Namun yang jadi jaminan di sini adalah bagaimanakah kita memperhatikan sholat. Dan di sini kenapa disebutkan sholat subuh? Karena saking sholat subuh panjenengan semua pasti akan perhatian untuk sholat yang lainnya. Saya tidak peduli di sini mau lakukan sholat di rumah, karena yang hadir di sini bapak-bapak. Bapak-bapak punya tugas untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Sudah jadi kewajiban. Tidak ada harga tawar untuk hal ini. Saya sebutkan tadi hadis yang terakhir adalah hadis tentang orang munafik. Ini pembicaraan tentang masalah sholat berjamaah, bukan sholat di rumah. Sholat di rumah mah gampang untuk dilakukan. Namun bagaimanakah kita ini dituntut untuk bisa melaksanakan sholat di masjid, dan ini yang jadi perhatian. Terus kiatnya bagaimana yang terakhir? Kiat-kiat kita untuk bisa melaksanakan sholat subuh. 1. Tinggalkan banyak begadang. Kalau kita sadar diri bahwasanya saya sulit bangun subuh, maka tinggalkan begadang yang tidak perlu. Nonton tinju, nonton bal-balan yang tidak perlu, tinggalkan itu. Hal-hal yang tidak manfaat, yang tidak perlu kita lakukan sampai jam 12 malam, tidak perlu dilakukan. Perhatiannya untuk sholat subuh terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, bangun kebiasaan. Yang belum biasa, biasakan untuk bangun subuh. Termasuk juga yang belum biasa untuk datang ke masjid untuk sholat subuh, biasakan. Karena kalau tidak biasa, tidak akan pernah biasa. Kalau tidak paksakan diri juga untuk bangun subuh, tidak akan pernah biasa. Oleh karena itu, subuh ini mesti dijadikan awal tolak kita untuk kembali rajin lagi dan taat ibadah. Saya nggak suruh tunggu nanti Ramadan. Ramadan itu hal biasa. Ramadan untuk hal biasa, kita mudah untuk lakukan ketaatan. Mulai saat ini juga bulan Rajab. Nggak perlu tunggu bulan Ruah, nggak perlu tunggu bulan puasa. Sekarang saatnya kita perbaiki diri, yaitu bangun kebiasaan, paksakan diri bagi yang malas. Bapak yang belum terbiasa ke masjid, biasakan diri untuk ke masjid. Dan alhamdulillah di masjid ini terbiasa sholatnya itu lama untuk sholat subuh. Jenengan datang sini, walaupun saat iqamah pun, insya Allah dapat sholat subuh dengan tenang. Tidak mungkin telat, karena di sini untuk rakaat pertama saja panjang. Jadi biasakan untuk bangun subuh ya, dan paksakan diri untuk bangun subuh tadi. Kemudian yang ketiga, pakai alat-alat bantu. Kalau dulu di zaman silam, Nabi SAW itu memakai patokan ayam berkokok. Maka Nabi SAW itu pernah mengatakan, jangan kalian cela ayam berkokok, yaitu ayam jantan yang berkokok di pagi hari. Karena di antara manfaatnya ayam jantan ini berarti untuk membangunkan subuh kita. Oleh karena itu, kalau kita tidak punya ayam jantan seperti tadi, ya berarti ada jam waker, ada HP, gunakan itu untuk bangun subuh. Atau kalau istri kita punya kebiasaan itu bangun subuh, bahwa bapak itu malas untuk bangun subuh,
minta pada istri untuk bangunkan subuh, azan subuh berkumandang, suruh bangunkan diri kita, kemudian paksa diri kita untuk berangkat ke masjid. Marilah kita terus memperbaiki diri, karena ingat, baiknya kita dinilai saking sholat subuh. Sholat subuh beres, maka sholat yang lainnya akan beres. Sholat berjamaah subuh kita tertibkan, maka insya Allah sholat-sholat yang lainnya juga akan ditertibkan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah, dan kita selamat dari berbagai macam kemaksiatan, dan juga kita selamat dari berbagai macam musibah yang menimpa agama kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dzarul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa hafizu ala salawati wa salati subh wa salatil fajr. Inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najina minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, waj'alna syakirina li ni'matika musnina biha alaik qabilina laha wa atimmaha alaina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.